kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir merendam rumah dan sawah warga Cibeber, Kabupaten Cianjur. Mahasiswa dan buruh di Jawa Barat berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Polisi menangkap 2 orang yang menimbun solar subsidi di Kabupaten Majalengka. Ya, sejumlah elemen pergerakan mahasiswa di Jawa Barat berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Kebijakan ini juga diprotes kalangan buruh. Masa gabungan sejumlah elemen mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Cirebon Senin lalu sempat ricuh setelah salah satu anggota dewan mendorong massa. Mahasiswa yang sebelumnya terlibat adu mulut nyaris baku hantam dengan wakil rakyat yang mendorongnya. Dalam aksinya, mahasiswa mendesak anggota DPRD Kota Cirebon menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan harga BBM ke pemerintah pusat. Mahasiswa dalam tuntutannya meminta harga BBM kembali diturunkan dan pemerintah mengusut mafia migas yang dinilai belum diberantas. Mahasiswa juga menuntut pemerintah menjalankan tugasnya mengendalikan harga bahan pangan yang belakangan ini melonjak tidak terkendali. Di bawah guyuran hujan Senin lalu, sejumlah mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Sukabumi berunjuk rasa di tengah bundaran Tugu Adipura, Kota Sukabumi. Mereka melakukan orasi dan aksi teatrikal mempertanyakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Kebijakan ini dinilai tidak peka terhadap kepentingan rakyat kecil. Mahasiswa juga meminta pemerintah membenahi distribusi BBM subsidi yang diakui sendiri oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Kita lebih menekankan kepada pemerintah agar bagaimana kenaikan BBM ini juga dibarengi dengan pembenahan di BPH Migas. Kenapa? Karena Ibu Menteri sendiri menyampaikan bahwa hari ini BBM subsidi ini tidak tepat sasaran. Artinya kan ada kesalahan dalam bagaimana proses penyaluran BBM subsidi dari pusat ke bawah atau dari hulu ke hilir. Jelas-jelas ini kan perannya BPH Migas di sini. Sejumlah elemen pergerakan mahasiswa di Kota Banjar juga berunjuk rasa memprotes kenaikan harga BBM karena dianggap menyengsarakan rakyat. Saling dorong sempat terjadi dengan aparat keamanan saat mahasiswa mencoba masuk ke kantor wali kota Banjar. Tak berhasil menemui wali kota, mahasiswa menitipkan surat tuntutan dan penolakan mereka terhadap kenaikan harga BBM kepada Ketua DPRD Kota Banjar. Tidak hanya mahasiswa yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, sejumlah buruh dan Serikat Pekerja Nasional SPN Kota Bogor Selasa pagi berangkat ke Jakarta untuk berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Penolakan buruh tersebut karena kenaikan harga BBM menurunkan daya beli kaum buruh dan membuat buruh semakin miskin. Menolak dengan sudah diberlakukannya kenaikan BBM yang mana menurut dan yang kami rasakan itu sangat memberatkan. Sudah jelas, upah minimum secara keseluruhan itu tidak naik. Ya, itu yang menjadikan dasar kenapa kita menolak. Nah, dengan adanya upah minimum yang tidak naik, di tengah perjalanan beberapa harga sembako dan lain sebagainya itu sudah ada kenaikan dan sudah bisa dirasakan oleh kita dengan beratnya. Sekarang ditambah lagi dengan adanya kenaikan BBM, itu akan lagi memberatkan dan secara tidak langsung lebih memarginalkan kaum buruh nanti. Untuk mencapai gedung DPR RI di Jakarta, para buruh memilih menggunakan moda transportasi kereta api melalui stasiun Bogor untuk bergabung dengan elemen serikat buruh lainnya. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, awak angkutan umum resah karena lambannya pemerintah daerah menetapkan penyesuaian tarif angkutan sesuai dengan kenaikan harga BBM. Sebagian bahkan melakukan aksi mogok. Naiknya harga BBM subsidi menambah nestapa nasib awak angkutan umum di Kota Bandung. Para sopir angkot gundah karena hingga saat ini pemerintah Kota Bandung bersama Organda belum menetapkan kenaikan tarif angkutan umum di Kota Bandung. Agar tak merugi, sebagian sopir angkot menaikkan sendiri ongkos sekitar 10 hingga 20%. Namun mereka ingin agar pemerintah segera menetapkan tarif angkot yang baru sesuai dengan kenaikan harga BBM.
tarif sekarang belum jelas. Ada yang masih tambahan, ada yang enggak. Ya gimana kita naik sama penumpang. Oh, belum ada kenaikan ya Pak? Belum. Oh, dari pihak organdanya Pak? Belum ada dari Organda. Iya, Organda belum juga keluar itunya apa? Dari Organda penaikan berapanya. Sedangkan sehari-hari kan udah kita beli bensin udah 100.000 10 liter itu setoran naik. Berarti belum ada kenaikan ya Pak ya? Iya belum, kita tergencet lah semua arah, dari yang punya mobil, dari BBM, dari Injak juga gitu. Ini penumpang sendiri gimana Pak? Mulai sepi? Sepi, ya lebih lah, sekarang lebih parah sih. Belum ditetapkannya tarif baru untuk angkot di Kota Bandung, diakui Kepala Terminal Cicahem. Pihaknya hanya bisa menunggu ketetapan resmi tarif baru dari pemerintah kota. Jadi pemerintah belum menetapkan harga? Belum. Untuk saat ini kami lagi menunggu surat keputusan dari pemerintah untuk masalah tarif. Keresahan serupa juga dirasakan awak angkutan di Kota Cimahi. Kondisi ini diperparah dengan sepinya penumpang. Tiap hari, puluhan angkot berbagai trayek menumpuk di sepanjang Jalan Sriwijaya dan Terminal Pasar antri menunggu penumpang. Saat ini dengan semakin banyaknya warga yang menggunakan kendaraan pribadi dan ojek daring, angkot jadi kehilangan pelanggan. Belum ditetapkannya kenaikan tarif angkot secara resmi oleh pemerintah Kota Cimahi semakin menyulitkan mereka. Para sopir hanya sebatas menunggu inisiatif penumpang untuk membayar lebih agar tidak cekcok dengan penumpang. Mereka berharap pemerintah segera menetapkan kenaikan tarif angkot. Nggak ada ini, nggak ada penyesuaian. Nah sampai sekarang juga setelah Pertalite naik harinya jadi 10.000 juga nggak ada dari ini secara resmi. Ini mah hanya himbauan saja dari pengurus, dari rekan-rekan sesama supir. Jadi seharusnya sudah menyesuaikan Pak ya? Seharusnya harus ada secara resmi. Tapi Pak, ini kondisi penumpang sendiri gimana Pak? Pasca kenaikan ini memang menurun atau memang sebelumnya udah? Ya, penumpang masih biasa aja, seperti biasa. Cuman ya bayarnya gitulah, kalau ada yang mungkin tahu bayar agak lebih, kalau enggak ya tetap gitu aja. Sebagian penumpang bus antar kota antar provinsi di Terminal Harjamukti Kota Cirebon Selasa pagi kaget. Tarif bus ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur naik cukup tinggi. Sempat protes, calon penumpang pun akhirnya mengalah karena tidak memiliki alternatif moda transportasi lain yang lebih murah saat ini. Baru naik kemarin itu masih tanggal 1 berangkat itu masih harganya dari Malang ke Cirebon itu masih 260. Ya sekarang udah 320. Yang protes malah ini telepon langsung. Terus apa katanya? Katanya ya sekarang BBM udah naik lah. Naiknya sih soalnya cuma Rp1.000. Sebenarnya keberatan lah. Tapi mau gimana ya? Mau gimana lah? Perwakilan perusahaan otobus mengakui tarif bus antar kota antar provinsi memang sudah dinaikkan meski belum ada ketetapan tarif resmi dari pemerintah. Kenaikan tarif bus ini terpaksa diberlakukan untuk menutupi meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM. Itu pun dengan risiko jumlah penumpang bus akan berkurang. Tetap bisa melayani ya. Kita juga kan udah mau rugi, maka akhirnya kan naikin tarif. Oh, tarif naik? Iya, tarif naik. Mulai kapan Pak? Dari kemarin. Oh, mulai kemarin. Berapa persen Pak kenaikan? Ya katanya sekitar 25-30%. 25-30%? Nah, tadinya kan Tegal 35, sekarang jadi 45. Solo tadinya 120, jadi 155. Paling jauh? Paling jauh Surabaya, tadinya 220, sekarang 285. Warga pengguna angkutan umum mikrobus jurusan Cirebon Bandung Senin lalu terlantar di perempatan Kadipaten Majalengka. Mereka bingung lantaran angkutan mikrobus yang biasa mereka tumpangi tidak ada satupun yang lewat. Kenapa Pak jalan kaki Pak? Nggak ada mobil. Nggak ada mobil? Ya, Sudah lama Pak nggak ada mobilnya? jauh kemarin kan. Hari ini? Iya, Itu kenapa katanya nggak ada mobil? nggak tahu pada Nggak demo. tahu. Oh, pada melakukan aksi demo gitu mobil elapnya. Iya, Jadi rencana Bapak gimana Pak? Sekarang nggak ada mobil? ya nggak tahu, Nggak tahu, masih bingung. masih bingung. Kondisi ini terjadi karena sekitar 200 sopir angkutan jurusan Bandung Cirebon mogok karena banyak penumpang yang enggan membayar dengan tarif sementara menyesuaikan kenaikan harga BBM. Baru sekarang dari Baru sekarang. jam 6 lah.
Jam 6. Itu alasannya kenapa, Pak? Ya, soalnya ongkosnya tidak sesuai. Para penumpangnya menggunakan tarif lama apa gimana, Pak? Ya, penumpangnya masih menggunakan tarif lama. Tarif lama. Kadang-kadang udah biasa. Kalau Solar hari ongkos Cirebon Bandung, Cirebon Kadipaten 20. 20. Di sub juga udah dikasih. Udah dikasih. Cirebon Kadipaten 30. Akibatnya terminal Cipaku pun sepi. Pengawas terminal hanya bisa menghimbau sopir untuk kembali beroperasi sambil menunggu penetapan tarif resmi dari pemerintah. Dari kami juga tadi mengarahkan untuk segera beroperasi karena tuntutan mereka yang penting sambil disampaikan ada pengertian dari penumpang dan nunggu dari legalitas kenaikan tarif. Untuk mengangkut warga pengguna angkutan yang terlantar, Polres Majalengka mengerahkan 2 unit truk Dalmas dan mobil dinas sejumlah polsek. Kendaraan tersebut disebar ke beberapa titik di Jalan Raya Bandung Cirebon seperti di Kadipaten dan Sumberjaya. Aksi mogok para awak angkutan kota di Purwakarta Senin lalu akhirnya usai. Pada pertemuan para sopir angkot dengan perwakilan pemerintah Kabupaten Purwakarta, disepakati adanya kenaikan tarif hingga 50%. Bila mana kita konversi, kenaikan ini kisaran antara sekitar Rp1.200. Jadi total untuk tarif angkutan kota itu sekitar Rp5.200. Biaya pemeliharaan atau spare part. Kita masukkan lagi biaya itu sehingga muncullah di angka kurang lebih untuk angkutan kota ini tarif penyusian tarifnya sekitar Rp6.000. Rp6.000 ya untuk penumpang umum. Untuk anak sekolah 50%-nya sebesar Rp3.000. Awak angkutan umum berjanji setelah tarif naik tidak akan ada lagi aksi mogok. Operasional angkutan kota akan kembali normal hari Selasa. Alhamdulillah sekarang udah puas, udah dapat hasil gitu. Udah nggak mogok lagi berarti ya? Udah nggak bakalan mogok lagi. Sekarang kan udah ada. Menunggu hasil. Ini dari Bupati kan, udah ada dari Bupati langsung. Imbas memogokkan hari Senin, petugas gabungan mengerahkan sejumlah kendaraan operasional dan patroli untuk mengangkut warga dan pelajar yang terlantar di jalan akibat tidak beroperasinya layanan angkot. Tim Liputan melaporkan.